Sahabat Mutiara Iman Katolik yang semakin tetap di hati, Anda masih bersama saya Romo Stepanus Estator Raharjo PR dalam program Mutiara Iman Katolik. Dan kali ini saya masih menyapa Anda semua dari Kompleks Sekolah Taman Kanak-Kanak Santa Maria di Sawangan, Magelang. Sahabat-sahabatku, ada sebuah kisah berikut. Satu keluarga memiliki 3 anak. Keluarga ini dikenal keluarga yang sungguh amat saleh dan memelihara yang namanya doa-doa keluarga. Setiap malam di keluarga ini diadakan doa bersama, setidaknya rosario dan juga doa litani. Bahkan hampir setiap malam. Suatu ketika sang ibu mengajak ketiga anaknya, yang sulung, nomor 2, dan yang bungsu berdoa. Pertama-tama berdoa rosario, kemudian dilanjutkan dengan doa litani. Kedua adiknya rupanya saking capeknya, saking lelahnya, selama berdoa mereka tertidur pulas. Hanya yang bungsu saja yang mengikuti doa-doa bersama ibunya. Setelah selesai berdoa, kemudian ditutup doa itu, dan si anak bungsu membangunkan kedua adiknya. Sambil marah-marah, dia menegur, "Kalian itu diajak berdoa malah tertidur pulas." Dan seterusnya. Kemudian sang ibu yang mendengar sikap anak sulungnya menegur dengan keras kedua adiknya. Ibu menjawab dengan penuh bijak, dengan kata-kata yang tenang. Dia mengatakan, "Anakku, aku lebih senang kamu juga tidur daripada kamu berdoa, tetapi kemudian kamu mengumpat-umpat kedua adikmu." Sahabat Mutiara Iman Katolik yang semakin tetap di hati, mari kita belajar dari kisah ini. Ada 2 teguran. Teguran yang pertama dari sang kakak kepada kedua adiknya adalah teguran yang tidak menggunakan hati. Kalaupun dia itu bernasihat, tapi ia bernasihat tidak menggunakan hati, tapi emosi yang tak terkendali. Tentu akibatnya apa? Akibatnya kedua adiknya merasa tersinggung atau setidak-tidaknya tidak akan pernah mengikuti, tidak akan pernah mendengarkan ungkapan marah sang kakak. Dan itu tidak ada gunanya sebetulnya. Sebaliknya sang ibu yang dengan tenang dia mengatakan, "Anakku, lebih baik kamu juga tidur daripada kamu ikut berdoa, tetapi kamu marah-marah." Tidak ada artinya orang menjalankan hidup rohani, tetapi yang keluar dari sikap hidupnya, dari kata-katanya adalah kemarahan yang bisa menusuk hati perasaan orang. Tetapi ibu ini menegur anak sulungnya dengan hati. Ia menasehati, artinya bernasihat dengan hati. Tentu sang anak sulung ini sungguh bisa memahami apa yang menjadi pesan utama dari sang ibu. Sahabat-sahabat Mutiara Iman Katolik yang semakin tetap di hati, kalau kita kembali kepada pokok sabda yang menjadi sumber permenungan kita hari ini, Tuhan sudah mengajarkan ketika kita ingin menegur orang lain, hendaklah menegur secara 4 mata atau dari hati ke hati. Yang diperjuangkan, yang diusahakan yang pertama-tama adalah menasihati dengan hati, dengan penuh kelembutan, dengan penuh cinta kasih. Niscaya orang yang menasihati sesamanya dengan hati yang lembut, dengan kata-kata yang halus, orang akan mudah untuk memahami
orang mudah tersadarkan, dan orang pun akan menerimanya dengan keterbukaan hati. Lain cerita kalau orang menegurnya dengan kata-kata kasar, apalagi dengan kemarahan yang dicampur dengan atau dibumbui dengan emosi yang meluap-luap dan nada tinggi. Semoga kita semua bisa belajar sekali lagi dari kisah keluarga tadi dan juga dari sabda Injil, mutiara sabda yang kita baca pada hari ini. Tuhan mengajak kita untuk pertama-tama mengedepankan hati. Sama seperti Tuhan ketika menegur seorang perempuan yang didapatinya berzina. Sahabat-sahabat semua bisa membandingkan bagaimana orang-orang Yahudi, tua-tua Yahudi, orang-orang Farisi menghakimi perempuan itu dengan kata-kata yang keras, yang tentu merendahkan martabatnya. Karena ingin membunuh atau ingin menghukum rajam perempuan itu. Tetapi Tuhan mendekati perempuan itu, dan dengan kelembutan budi dan kehalusan hati, Ia menegur kepada perempuan itu yang intinya adalah, jangan engkau mengulangi dosa lagi. Semoga kita semua sebagai murid-murid Tuhan, sebagai pengikut Kristus, sungguh bisa menghayati sabdanya dan juga teladan dari Tuhan sendiri, yakni hidup di dalam cinta kasih, hidup yang mengedepankan hati, hidup yang mengedepankan kehalusan budi, bukan kemarahan ataupun emosi. Saya masih akan kembali untuk menutup program permenungan Mutiara Iman Katolik pada hari ini, tetapi kita lihat sejenak, sesaat lagi saya segera akan kembali.